Adakah saudara dan saya saat ini berjuang supaya Bapa di surga ingat akan kita? Bapa di surga menanti-nantikan kita. Dia rindu atas setiap keluguan kita, kemurnian hati kita, kebaikan kita, bagaimana bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Ini penting saudara. Sehingga dalam kehidupan kita harus selalu berusaha menyukakan Dia, menyenangkan Dia. Apapun yang mau kita lakukan, kita selalu berjuang untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Kalau selama ini hidup kita selalu menyenangkan diri kita sendiri, hidup kita selama ini hanya mementingkan egoisme kita, hidup kita selama ini hanya mengumbar bagaimana kita menjadi orang Kristen, kita hebat, kita punya kuasa, kita anak-anak Allah. Saudara, mari mulai sekarang kita belajar. Jangan lagi kita ada di dalam pikiran kita, transformasi cara berpikir bahwa selama ini kita sebagai anak-anak Allah, kita punya kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Apapun yang kita mau kita bisa minta, bahkan pakai ayat firman Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, mengingat peristiwa dan kejadian yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum Dia mati di kayu salib, justru kita harus belajar bagaimana supaya Bapa di surga mengingat kita. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana Dia hidup ketika mengalami segala hal yang jahat, supaya Dia tetap diingat dan Bapa di surga mengingat apa yang Dia lakukannya. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara. Saudara pasti berkata, saya ingat sama Tuhan. Tapi yang menjadi permasalahannya, adakah Tuhan ingat dengan saudara? Tuhan akan mengingat orang-orang yang bisa menyukakan dan menyenangkan Dia. Saudara pasti akan berusaha melupakan orang-orang yang jahat sama saudara supaya tidak diingat dalam pikirannya dan menjauhkan orang itu. Tetapi orang-orang yang berbuat baik sama saudara, orang-orang yang mungkin sangat akrab dengan saudara, saudara akan mengingatnya. Tapi adakah saudara kita berjuang supaya kita diingat oleh Tuhan? Adakah sikap dan perilaku kita yang selalu diingat oleh Tuhan dan dirindu-rindukannya? Yang selalu berusaha membuat Dia selalu kangen dengan segala sikap dan perilaku kita? Atau justru sebaliknya saudara, perilaku kita membuat Tuhan tidak pernah mau mengingatnya karena tidak menyenangkan dan tidak menyukakan hatinya. Saudara, begitu pula dengan Yesus Kristus ketika Dia disalibkan di atas kayu salib. Semua orang mengolok-ngolokkan Dia. Tetapi ada satu kejadian yang sangat penting yang kita sering baca selama ini. Mari kita lihat dalam Lukas 23 ayat 40 saudara. Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang yang jahat ini saudara, justru dia berkata bahwa Tuhan ingatlah akan aku. Sebelum dia berkata seperti itu, dia justru membela Yesus. Orang yang berani membela Yesus, dia menyadari hidupnya bersalah. Dia menyadari bahwa dia tidak berkenan. Dia sadar betul sebenarnya orang seperti ini, dia sedang mengalami perubahan di dalam cara berpikir. Dia sedang mengalami bagaimana ditransformasi supaya dia memahami bahwa hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya dia berkata, ingatlah akan aku. Saudara, apakah saudara berjuang supaya saudara diingat sama Tuhan? Atau justru saudara hidup semau-maunya sendiri? Orang yang berusaha untuk selalu diingat oleh orang lain, dia akan selalu berusaha hidup dengan baik, hidup dengan menyukakan dan menyenangkan orang lain, hidup yang membawa kegembiraan, sehingga semua orang atau teman-teman yang ada di sekitarnya, dia akan suka dan mengingat betul. Bahkan orang yang diingat oleh teman-temannya ketika dia tidak hadir di dalam pertemuan-pertemuan, dia akan berkata, kemana ya dia, kok tidak ada?
Kita rindu dan kita kangen. Kenapa dia tidak ada hari ini? Itu diingat betul. Keceriaannya, keluguannya, kemurnian hatinya, itu akan diingat. Tetapi bayangkan, ketika orang-orang yang mungkin jahat, yang mulutnya jahat, yang perilakunya jahat, mereka semua berusaha kalau bisa tidak ada, ya sudah nggak apa-apa, daripada bikin sakit hati, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita berusaha mengingat, berusaha menjaga, memelihara cara hidup kita, supaya saudara dan saya kita diingat oleh Bapa di surga? Saudara, orang yang jahat, yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, dia tahu Tuhan Yesus tidak bersalah. Dia tahu Tuhan Yesus tidak kedapatan bersalah, tetapi dia justru dihukum. Orang yang jahat ini, penjahat ini, dia sadar betul bahwa dia memang salah dan dia layak mendapat hukuman. Dan dia layak mati di kayu salib. Dia sadar dia tidak pantas berada di samping Yesus Kristus yang tidak bersalah, tetapi dia menjalani hukuman itu. Makanya dia berani berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Adakah saudara dan saya saat ini berjuang supaya Bapa di surga ingat akan kita? Bapa di surga menanti-nantikan kita. Dia rindu atas setiap keluguan kita, kemurnian hati kita, kebaikan kita, bagaimana bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Ini penting, saudara. Sehingga dalam kehidupan kita, kita harus selalu berusaha menyukakan dia, menyenangkan dia. Apapun yang mau kita lakukan, kita selalu berjuang untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Kalau selama ini hidup kita selalu menyenangkan diri kita sendiri, hidup kita selama ini hanya mementingkan egoisme kita, hidup kita selama ini hanya mengumbar bagaimana kita menjadi orang Kristen, kita hebat, kita punya kuasa, kita anak-anak Allah. Saudara, mari, mulai sekarang kita belajar. Jangan lagi kita ada di dalam pikiran kita, transformasi. Cara berpikir bahwa selama ini kita sebagai anak-anak Allah, kita punya kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Apapun yang kita mau kita bisa minta, bahkan pakai ayat firman Tuhan. Dan kita berani mengatakan apabila engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, apapun yang aku minta akan kau berikan. Prinsip dan pemahaman seperti ini membuat kita menjadi anak-anak yang malas. Menjadi orang Kristen yang egois, yang semaunya sendiri. Malas bekerja, tidak tekun bekerja dan belajar, hidup sesukanya. Dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain, apalagi perasaan Tuhan. Kalau perasaan manusia sesamanya saja dia tidak bisa pedulikan, bagaimana dia bisa memikirkan perasaan Tuhan? Orang yang memikirkan perasaan Tuhan, yang selalu menjaga supaya dia tidak menyakiti Tuhan, dia akan menjaga perasaan sesamanya. Saudara, mari kita berjuang. Transformasi cara berpikir kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang berpikir bahwa apapun yang aku minta dalam nama Tuhan Yesus, maka akan Tuhan berikan. Karena kita hidup di dalam dia. Ayat tersebut tidak salah, saudara. Apabila engkau ada dalam aku dan aku ada di dalam engkau, itu menunjukkan bahwa saudara dan saya ada di dalam dia, berarti hidup kita harus dengan caranya dia. Berbicara engkau ada dalam aku berarti kita mati dagingnya, tetapi Yesus yang hidup dalam diri kita. Berbicara aku hidup di dalam engkau berarti kita memilih supaya daging kita mati dan kita membiarkan Yesus yang hidup dan kita menuruti dan taat kepada kehidupan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya pada saat ini, saudara? Hidup semaunya, sesuka hatinya, yang dia umbar keegoisannya, kecongkakan dan kesombongannya. Lalu dia berani berkata karena dia sebagai seorang Kristen, apalagi mungkin dia memberikan persembahan yang banyak di gereja. Lalu dia berkata, apabila engkau dalam aku dan aku dalam engkau, maka apapun yang aku minta dalam nama Tuhan Yesus pasti akan diberikan. Saudara, pasti diberikan kalau itu berkenan di hadapan Bapa. Tetapi bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Benarkah dia hidup dalam Bapa? Benarkah dia hidup dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus hidup dalam dia? Orang yang hidup dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus hidup dalam dirinya akan terlihat, saudara. Walaupun dia masih hidup di dunia ini, akan terlihat dengan sangat jelas bagaimana kasihnya, bagaimana cara berpikirnya, berkata-katanya, di dalam mengambil keputusannya. Dia memikirkan sedemikian rupa supaya dia tidak menyakiti Bapa di surga. Orang yang tidak bisa menjaga perasaan sesamanya, dia tidak pernah bisa menjaga perasaan Bapa di surga.
Orang yang selalu menyakiti hati perasaan sesamanya, dia berarti selalu menyakiti hati perasaan Bapa di surga. Ini hal yang sepele, yang terlihat saja dia selalu sakiti, apalagi yang tidak terlihat, saudara. Kita harus berjuang. Mari saudara, belum terlambat bagi saudara yang mendengarkan ini. Mari kita berjuang dan berusaha dengan tekun. Mari saudara, kita berusaha bagaimana supaya diingat oleh Bapa di surga. Bagaimana caranya supaya kita diingat? Kita jaga kehidupan kita, supaya kita tetap hidup di dalam Dia dan Dia hidup dalam kita. Bukan daging kita lagi yang hidup, saudara. Mari kita berusaha mulai hari ini, kita berjuang mulai hari ini, supaya kita selalu diingat oleh Bapa di surga. Orang yang diingat oleh Bapa di surga adalah orang yang sukanya menyenangkan dan memuaskan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.